Tamallahu ala qulubihim. Makanya kata Nabi SAW, setiap kali kita berbuat satu salah, satu titik hitam. Dua kali salah, satu titik hitam. Tiga kali salah, satu titik hitam. Akhirnya hati itu pun gelap. Semua berawal dari makanan. Makanya kata Nabi SAW, jaga makananmu takun mustajabud da'wah. Ihfaz mat'amak takun mustajabud da'wah. Jaga makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang amat sangat dikabulkan doanya. Seseorang, kata Nabi SAW, yang rambutnya kusut berdebu. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi? Dia takut kalau sampai dia mandi rambutnya gugur dan dia bayar dam. Karena saat itu dia sedang pakai kain ihram. Kain ihram di tanah haram dalam keadaan umrah, mengangkat tangan di tepi Ka'bah. Tapi kata Nabi, doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doa tidak dikabulkan Allah? Ada 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi, disuap makanan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Lidah yang dia pakai meminta kepada Allah adalah lidah yang dia pakai untuk makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan haram. Kecuali lidah dia 2, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Oleh sebab itu maka berawal semuanya dari makanan. Makanya sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika mengorek setengah kurma, bukan satu butir kurma. Setengah kurma dia korek dari dalam tenggorokannya. Sahabat yang lain heran. Muntah tidak apa-apa, tapi mengorek sampai muntah bisa jadi haram. Makruh kalau sebabnya. Tapi ini kenapa engkau korek? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Tadi aku makan satu kurma. Setelah itu aku makan sebelah, yang satu masih ditahan. Datang orang lalu mengatakan, kamu tadi makan apa? Saya makan kurma. Kurma itu dari siapa? Dari si fulan yang memberikan makan kurma. Kamu tahu tidak kalau dia itu hasil usahanya syubhat? Syubhat masih remang-remang, belum pasti betul haram. Tapi Nabi mengatakan, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Dulu orang yang menjaga makanannya dari yang syubhat, dari yang tidak jelas ini, orang itu disebut dengan orang yang wara'. Wara' artinya menjaga diri dari yang syubhat. Takwa menjaga diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang mengatakan, tadi baru saja ada orang datang membawa uang kemari dan saya menolaknya, orang itu akan dikatakan, kamu adalah orang 2, wara' atau takwa. Hari ini kalau kita berkata, tadi ada orang membawa harta yang banyak, tapi saya tidak mau, saya tolak. Maka sepakat teman-teman kita akan berkata, kamu adalah orang yang bodoh. Kenapa tidak diambil? Itu haram, saudaraku. Aku tidak ingin merusak doaku, lidahku. Itu memang haram. Tapi kita keluarkan saja 2,5%, jadi halal. Toh. Dia bahkan tahu bagaimana cara membersihkannya. Itu memang haram, brother. Tapi kalau kita pergi ke umroh, kita nangis di pintu Ka'bah, selesai. Menangis di pintu Ka'bah, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Bagaimana mungkin memberikan sesuatu yang haram? Berapa banyak orang yang sampai ke tanah suci berharap kepada ampunan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, umrahmu tidak diterima. Kenapa begitu? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Apa sebetulnya judul ceramah Ustadz Zuhur ini? Yaitu berangkat dari pegawai KPK tidak mau kasih minum tadi. Dia bawa air minum. Saya lupa, kalau saya tahu saya bawa juga air minum dari rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang paling mahal adalah integritas. Hari ini yang paling mahal adalah harga diri. Betapa banyak orang menjual harga dirinya karena ada yang lebih mahal dalam diri dia, dunia.
Sedangkan kita mengatakan dunia beserta isinya hanyalah setengah sayap nyamuk. Begitu Nabi SAW mengajarkan. Berapa banyak orang berebut sayap nyamuk, berapa banyak orang mencari sesuatu hanya sayap nyamuk. Makanya orang beriman itu melihat dunia ini kecil saja. Kalau dapat tidak terlalu bahagia, karena yang dia dapat hanya setengah sayap nyamuk. Dan kalau tidak dapat pun tidak terlampau sedih, karena yang hilang itu pun setengah sayap nyamuk. Tapi kadang kita bisa kan mengomongkannya saja. Ketika sampai kita alami, ternyata setengah sayap nyamuk itu sebesar setengah sayap Boeing bagi kita. Setengah sayap nyamuk, itulah dia gambarkan Nabi SAW. Dalam perumpamaan lain Nabi mengatakan, celupkan ujung jarimu ke tengah samudera. Falyanzur bima yarji, angkat pandang apa yang melekat di ujung jari. Apa yang menempel di ujung jarimu, itulah dunia. Setetes, dua tetes. Apa yang tinggal, itulah akhirat beserta isinya. Jadi kalau ada orang terlampau mengejar dunia, maka dia hanya mengejar setetes. Kalau terlampau bahagia, bangga, sombong pada yang setetes. Tapi kalau dia sanggup mengatakan itu, aku tidak apa-apa, karena yang dapat itu juga setetes. Andai tidak dapat pun tidak terlampau sedih, karena yang hilang pun juga setetes. Tapi saya tidak ingin setelah kajian ini lalu semuanya meninggalkan dunia. Rapat pegawai KPK. Gimana visi misi kita ke depan? Mohon maaf Bapak pimpinan, ini hanya status ini semua. Bukan itu yang saya maksud. Bagaimana mengecilkan dunia sehingga yang besar hanya Allah. Bagaimana melihat manusia ini semuanya kecil, jabatan, kekuasaan, harta benda, yang besar adalah Allah. Di sini kita membesarkan Allah, di sini kita mengagungkan Allah. Yang kita angkat kedua tangan sambil berkata, semuanya kecil, hanya Engkau saja yang besar. Allahu Akbar. Di sini di awalnya semuanya kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebelum salam itu kita ulang sekali lagi, 4 kita serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Hanya orang yang sampai pada level ini saja yang salamnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Setelah sanggup meninggalkan yang 4 ini, barulah kita diterima Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan ucapkan salam pada Nabi sebelum kau sanggup mengesampingkan 4. At-tahiyatul, puja-puji, keagungan. Ustaz enak aja ngomong gitu. Ustaz kan gak punya kemuliaan, gak punya status sosial tinggi, gak punya jabatan. Oke, kalau gitu ke diri pribadi, follower, viewer. At-tahiyatul mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Thayyibatul, semua kebaikan, kemuliaan. Bukan punya kita, lillah, punya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bicara begitu kan menggerakkan lidah, apa susahnya? Actionnya bagaimana? Maka ada orang-orang yang menurut sebagian kita luar biasa. Menurut sebagian kita apa yang dia lakukan ini luar biasa. Tapi bagi dia di hadapan Allah itu hanya biasa-biasa saja. Kadang kita tidak bisa merasakan. Apa ceramah yang di belakang, kenapa beda sama yang di depan? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suara saya jelas sampai ke belakang? Jelas. Ada layar, Masya Allah. Ibu di belakang walaupun tidak melihat saya secara langsung, anggap aja kalian sedang menyaksikan youtube.com. Artinya apa? Hidup ini makan, pakai, tak lebih daripada itu. Punya rumah yang besar, pakai. Punya makanan yang enak, makan. Makan, pakai, tak lebih, tak kurang dari itu. Ma'akalta, yang kau makan akan busuk, wa malabista, yang kau pakai akan lapu. Kalau dulu orang mengatakan hidup ini cuma makan pakai, malah sekarang makan pun tidak. Berapa banyak saya acara di depan pejabat-pejabat, orang-orang hebat, tidak makan sama sekali. Saya malah heran, ini makanan enak-enak sekali, mereka tidak makan.
Nggak dimakan Pak, kolesterol. Nggak dimakan Pak, diabetes. Nggak dimakan Pak, jantung koroner. Saya habisi semua. Makanan kok dicari pagi, petang, siang, malam, peras keringat, banting tulang, tidak dinikmati. Betul kata syair orang Arab. Berapa banyak orang mencari makan, tapi dia pun tak sempat untuk menikmatinya. Pakaian, sehebat-hebatnya pakaian, sekaya-kaya orang, setinggi-tingginya jabatan, pakaian paling tebal 3 lapis. Satu pakaian di dalam, singlet, underwear. Yang di luar ini. Yang nomor 3, aksesoris. Ini saya pakai supaya orang tahu saya ustadz. Kalau tidak, saya memang tidak pakai sorban. Saya kemana-mana biasa aja jalan. Cuman beberapa kali, kemarin waktu saya sedang duduk di pesawat, lewat itu yang bagi nasi. Apa kata dia? Mirip sekali dengan Ustadz Somad ya. Mati saya. Nah, makanya saya pakai sorban ini. Pakaian adalah status. Dengan pakaianlah kita bisa membedakan mana ulama, mana orang biasa. Makanya mufti-mufti kerajaan di zaman dulu jubahnya dibuat 2 lapis. Satu jubah putih di dalam, yang kedua jubah hitam di luar. Sorbannya dipakai. Al-Azhar menunjukkan status. Di luar ada sorban putih, di dalam ada topi merah, lengkap dengan jambulnya. Kalau sudah dipakai itu menunjukkan dia hafal Al-Quran. Pakaian adalah status sosial, tapi manakala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua pakaian yang menunjukkan status lepas. Belum pernah lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Belum pernah saya melihat orang mati Islam bersyahadat pakai pakaian yang dia pakai dulu. Sehebat apapun itu, semuanya akan tinggal. Belum menghadap Allah saja di dunia sudah lepas. Apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, mana pakaian yang akan kau bawa? Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil yang paling mahal ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Belum pernah saya hadir pemakaman ikut mobil-mobilnya masuk dalam. Ahluhu, keluarga, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, andai tolan, satu kantor, alumni, alma mater. Menangis mereka satu angkatan, hanya sampai pintu kubur. Istri yang tersayang, paling disayang, yang katanya buah hati belayan jiwa, itu pun hanya menangis di pintu kubur. Ramai-ramai orang menahannya. Ibu sabar bu. Tidak, saya mau tetap masuk ke dalam. Tetap mereka tahan, jangan bu. Padahal andai dilepas pun enggak juga dia mau masuk ke dalam. Cobalah. Saya beberapa kali itu saya perhatikan, begitu semangatnya mereka menahan. Jangan. Saya diamin aja, biarin aja, nggak akan masuk dia ke dalam. Kita tahu kok itu action aja. Mohon maaf ibu-ibu, saya bisa ngomong gitu karena ibu jauh di belakang. Artinya apa? Apa yang kita amalkan, kita bawa hari ini, itulah yang akan kita tunjukkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat lain saya dikasih air minum, saya minum. Tapi di sini saya ingin balas bahwa saya punya integritas. Saya nanti akan datang lagi ke kantor bapak yang dulu bicara kepada saya. Ustadz Somad, pegawai KPK itu integritasnya luar biasa. Kami kasih dia air minum, dia katakan, saya bawa air dari kantor kami. Nanti saya akan katakan ke dia, Bapak, saya pun ceramah juga di masjid kantor mereka. Dan ketika mereka kasih air minum, saya katakan, saya bawa dari rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Setiap tetes ini akan kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diberi dari mana? Ini uang negara. Tidak ada nama saya dalam anggaran ini. Setiap tetesnya. Jangan sampai hancur amal saya. Pahala ceramah-ceramah saya semuanya habis hanya karena 600 ml ini. Integritas harus kita jaga. Takbir. Masya Allah, pantang dipancing. Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang nanti pada hari kiamat dia akan mati menghadap Allah bisolatin, solatnya banyak.
salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat tasbih. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, pondok pesantren. Wa siyamin, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasanya banyak. Tapi ternyata amalnya itu tidak bisa menolong dia. Sebab apa? Mat'amuhu haram, karena memakan harta orang lain. Akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan, menganiaya si fulan, menzalimi si fulan. Diambil salatnya diberikan pada orang yang dia aniaya. Diambil puasanya diberikan pada orang yang dulu dia zalimi. Diambil sedekahnya diberikan pada orang yang pernah dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya. Tapi orang yang menuntut masih banyak. Lalu apa yang terjadi? Diambil dosa mereka, diambil dosa orang yang pernah dia zalimi, turihat ilahi, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau dosanya pada satu kelurahan, karena kebetulan dia kepala desa, paling banyak satu desa 5.000 orang. Tapi kalau dosanya zalim, memakan harta orang se-Indonesia, ini anggaran orang se-Indonesia. Kalau sampai saya minum tanpa ada kejelasan, ya kira nampaknya makan siang pun terancam siang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada unsur manfaat dari pinjaman itu, maka pinjaman itu menjadi riba. Siapa yang tidak lepas dari pinjaman? Selama hidup pasti kita pernah meminjam. Tidak ada barang yang cash di rumah kita sekarang. Semuanya pinjaman. Panci pun kredit. Semuanya pinjaman. Andai saya meminjam kepada Bapak, saya tak tahu nama-nama Bapak, tak tahu saya. Satu-satunya yang saya tahu nama di sini cuma Pak Novel Baswedan. Saya pinjam uang Bapak 5 juta, Pak. Oke, Ustadz. Nih pakai duit 5 juta. Pinjam ya, Pak? Iya. Lalu kemudian besok 2-3 hari, boleh saya pinjam motornya? Apakah Pak Ustadz? Maka motor yang saya pakai itu sudah saya pakai unsur manfaat. Kullu qardin jarra naf'an, kalau meminjam ada mengambil manfaat, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang berapa banyak kita meminjam barang orang, uang orang, justru kita pinjam karena manfaat itu. Kalau tidak ada manfaatnya, kamu kasih pinjaman sama dia. Iya. Kenapa kamu ambil barang dia, kamu manfaatkan? Loh, kalau enggak saya manfaatkan, saya dapat apa? Betapa logika kita sudah terbolak-balik. Pernahkah ini terjadi pada ulama-ulama dulu? Ya, ada seorang ulama namanya Abu Hanifah. Kalau saya sebut Abu Hanifah banyak yang tidak kenal. Saya sebut nama lengkapnya Nu'man bin Thabit, juga tidak kenal. Tapi kalau disebut Imam Hanafi, oh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya nama lengkapnya. Nama siapa? Abdul Somad. Oh, itu. UAS, itu juga. Ustaz Abdul Somad, Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi meninggal di Kufah, Irak tahun 150 Hijrah. Kemudian ada orang meminjam uang dia, dan ketika itu dia bertamu ke rumah orang tersebut. Di depan rumah orang itu ada sebatang pohon kayu yang rindang, dan dia tegak di tengah panas. Datang orang melihat, Imam Hanafi, iya, kenapa tidak bernaung di depan rumahnya? Kan ada pohon kayu, tegak saja di bawah pohon itu, kenapa? Dijawab Abu Hanifah dengan argumen tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Tegak di depan rumahnya, yang di bawahnya ada pohon kayu, yang tempat bernaung tidak kena panas, maka tegak di bawah pohon kayu itu pun, jangankan masuk ke dalam meminum airnya, jangankan masuk ke dalam memakan kuihnya, jangankan masuk ke dalam meminjam untanya, berdiri di depan rumahnya mendapatkan naungan pun sudah termasuk dalam kategori riba. Jadi ulama-ulama itu dulu kenapa ilmunya berkah? Lagi-lagi menjaga makanan dan minuman. Kalau lidah yang dipakai tidak pernah makan riba, makan haram itu,
maka akan masuk ke dalam hati manusia. Kalau kita dengar ceramah orang, masuk dia ke dalam hati kita, insya Allah. Tapi kalau tidak, ini nanti di akhir coba ceritakan, masuk apa tidak. Kalau tidak, berarti lidah saya ini sudah makan macam-macam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.